جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. Transaksi janggal atau mencurigakan, sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang diungkap Menteri Hukum dan HAM, Mahfud MD, semakin menegaskan, bahwa lembaga yang dipimpin Sri Mulyani itu telah menjadi sarang koruptor. Dan hari ini sudah ditemukan lagi, di sini kira-kira 300 T itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan, kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Siapa yang tidak kenal tempat lahan basah, di Kementerian Keuangan Pajak dan Bea Cukai, bahkan, sudah bukan rahasia umum lagi, kalau yang bekerja di kedua bagian ini yaitu, bidang pajak dan bea cukai dipastikan akan bergelimang harta dan kekayaan. Seperti diketahui, awalnya Kementerian Keuangan disorot atas kasus kepemilikan harta tak wajar oleh mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. PPATK sudah membekukan lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo dan keluarga, dengan nilai transaksi tidak kurang dari 500 miliar rupiah. Rafael Alun adalah pegawai pajak eselon 3, yang memicu terbukanya kotak Pandora terhadap harta kekayaan para pegawai Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Kasus korupsi ini terus bergulir. Inspektorat Jenderal, Itjen, Pajak Kementerian Keuangan, setidaknya sudah memanggil 69 pegawai DJP, yang memiliki harta tidak wajar, dan diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Yang membuat Pacik bingung, ngapain saja para auditor, petugas PPATK, Menteri Sri Mulyani yang sekali berdunia, sampai tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, mengenai kecurigaan besar ini. Ngapain saja pengelola negara saat ini, mengapa indikasi besar adanya transaksi mencurigakan 300 triliun, baru diungkapkan, hanya karena viral. Apa jadinya, bila kasus Rafael Alun Trisambodo ini, tidak viral dan terbuka? Mungkinkah memang benar, adanya upaya kolektif, secara besar-besaran, untuk saling mendukung, dan menutupi, demi, bagi-bagi hasil korupsi yang besar? Kalau dulu untuk kasus korupsi sekitar 2,5 triliun kasus Hambalang, atau Bank Senturi 6,7 triliun bisa heboh siang malam, bahkan diungkap terus sampai sekarang, mengapa saat ini, kasus korupsi Jiwasraya 16,8 triliun, atau Asabri yang merugikan negara sekitar 22,7 triliun, bahkan lainnya sampai proyek yang membengkak biayanya, seperti dianggap biasa saja. Pak Cik jadi semakin tidak yakin, mengenai tata kelola keuangan negara ini. Apakah ada transparansi kelola uang negara, terutama dari utang yang meningkat tajam selama masa Jokowi? Apakah ada auditnya? Kemana saja dana-dana itu? Berapa banyak bocornya? Berkaca dengan kasus petugas pajak Rafael Alun Trisambodo ini, kita makin skeptis untuk percaya kepada para pejabat yang sudah mengelola uang rakyat ini. Kita pun akhirnya bertanya-tanya, kemana larinya duit hasil utang negara, yang jumlahnya luar biasa banyak itu. Mereka yang harusnya amanah, karena jeripayah mereka diberikan dalam bentuk pajak, malah digunakan untuk memperkaya diri mereka beserta koleganya. Tidak termaafkan rasanya, saat rakyat kecil dipaksa untuk membantu keuangan negara, mereka malah asyik berkelompok menipu negara. Demi kepentingan pribadi, kelompok dan keluarga mereka. Sudah terlalu banyak penyimpangan yang dilakukan selama hampir 10 tahun terakhir, kini saatnya memang harus melakukan perubahan. Bila kondisi seperti ini berlanjut terus, tunggulah saat kehancuran negara itu tiba. Saat ini sudah terlalu banyak pejabat seperti maling teriak maling. Terlalu banyak yang melakukan korupsi berjamaah, mereka saling mendukung dalam keburukan, dan pelan-pelan negara ini sudah mengarah menjadi negara yang tidak tahu malu. Saat ini, yang korupsi seolah mengalami masa kejayaannya, dan sudah semakin tidak tahu malu mempertontonkan gaya hidup mewah hasil dari duit haramnya. Pokoknya, kita harus putus mata rantai korupsi ini di tahun 2024 nanti. Jangan pilih lagi mereka yang terlibat dengan era selama 10 tahun ini. Perubahan itu jelas nyata ada pada Pak Anies Baswedan 2024. Insya Allah perubahan itu nyata.